Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurnalis kampung. Selalulah sehat. Semoga dilancarkan aktivitasnya, dikabulkan seluruh doa-doanya. Dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah tergabung dengan kanal Baba Topa Official. Bagi yang baru menemukan atau baru masuk ke kanal Baba Topa Official, subscribe-lah dan berpendapatlah di kolom komentar sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kanal Baba Topa Official. Sahabat perubahan, peluang Anies Rashid Baswedan dan pasangannya, yaitu Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, paslon Pilpres nomor urut 1 makin terbuka. Elektabilitas pun tak bisa lagi ditutup-tutupi. Peningkatan dari hari ke hari pun menggembirakan bagi setiap warga negara yang memastikan perubahan Indonesia yang lebih baik ke depan. Nah, harapan Indonesia 2045 sebagai satu kemakmuran bangsa, Indonesia emas, insya Allah akan terwujud dengan komitmen perubahan Indonesia untuk saat ini. Upaya penjegalan Anies Rashid Baswedan sebagai capres memang sudah dimulai dari dulu. Hingga isu-isu politik identitas yang dialamatkan kepada pasangan Amin tentu bukan barang baru bagi orang waras. Ternyata semuanya itu sebatas narasi yang tidak mempan menggoyang hati pemilih Indonesia di 2024 nanti. Nah, melesatnya tingkat keterpilihan Amin yang dari waktu ke waktu ini adalah sinyal, adalah tanda, pemicu semangat sebagai sinyal positif kebangkitan bangsa yang menginginkan pembangunan Indonesia berbasis kewarasan dan akal sehat. Apa sesungguhnya resep Amin? Nah, ini yang perlu kita kupas. Sebenarnya apa sih resep Amin yang meyakinkan kebutuhan Indonesia terhadap sebuah perubahan? Nanti kita akan jawab bersama-sama setelah menyimak video singkat ini, yaitu video ketika Anies Rashid Baswedan didatangi oleh wartawan profesional Tempo.co dan berdiskusi banyak hal soal itu. Ayo kita simak cuplikannya dan tentu memberikan respon nanti seperti biasanya terhadap video ini setelah kita menyaksikan bersama-sama. Mas, kita ini sebangsa, setanah air, seundang-undang dasar. Oke. Makin sering kita bisa memunculkan kebersamaan, kerjasama, itu makin baik. Pikiran, perasaan, harapan mungkin beda-beda, tapi membiasakan kerja bersama itu penting untuk perasaan persatuan di Republik ini. Jadi kami melihat ini sebagai sesuatu yang positif, bahwa mudah-mudahan dengan adanya situasi seperti sekarang ini, maka terbentuk suasana komunikasi yang lebih baik sampai ke level grassroots. Adapun nanti di level grassroots itu pikiran, kebiasaan tetap berbeda, kita hormati. Tapi bahwa bisa bekerja sama itu menurut saya baik. Iya, setuju. Sehat. Kita di sebangsa, setanah air, sebahasa. Kenapa kita jadi punya perasaan harus melanggengkan perbedaan? Bukankah penting untuk bisa membangun kerjasama? Ujungnya kita bersama kok. Sahabat perubahan, luar biasa. Jadi intinya adalah kebersamaan. Seluruh stakeholder bangsa, masyarakat adalah kebersamaan. Nah, inilah salah satu rahasia Anies Rashid Baswedan. Bijaknya seorang negarawanan, rendah hati dan selalu mengutamakan kolaborasi.
mengutamakan sinergitas positif dalam berbuat sesuatu, apalagi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bangsa. Dan ini sudah dicoba pada saat Anies Rashid Baswedan menjadi gubernur di sana. Nah, karena demikianlah yang menurut Anies, bahwa ternyata komitmen kebersamaan akan jauh lebih penting. Komitmen kebersamaan akan jauh lebih penting bagi kebutuhan perubahan yang lebih baik. Nah, ini adalah prinsip, dan Anies semakin laris manis di tengah masyarakat. Nah, komunikasi yang transparan menurut Anies dari tingkat elit hingga ke grassroots itu sangat penting sebagai modal dan semangat pembangunan itu sendiri. Konsep kebersamaan inilah yang perlu kita rawat. Nah, sahabat jurnalis kampung dan sahabat perubahan, kita juga semua sudah paham bahwa isu tudingan politik identitas yang selama ini dialamatkan kepada Anies Rashid Baswedan terkait dengan pencalonan dia pada saat gubernur maupun pencalonan presiden yang sekarang ini, akhirnya terjawab dengan sendirinya di masyarakat, bahwa ternyata politik identitas ini telah dimulai jauh sebelum Anies Rashid Baswedan, Bang Anies, itu terjun dan masuk ke dunia politik. Kalau tidak salah saat itu beliau masih menjadi rektor di Universitas Paramadina. Berarti sudah jauh politik identitas ini mulai dielaborasi menjadi suatu tudingan-tudingan sempit dalam politik. Memang ada-ada saja yang memainkan tudingan yang tak beralasan seperti itu. Dan ayo kita simak penjelasannya supaya lebih memastikan siapakah Anies sebenarnya. Dan ini adalah paparan Anies di hadapan wartawan Tempo yang hadir di rumahnya. Demikian cuplikan video ini. Oke, kita saksikan bersama-sama. Fakta bahwa polarisasi berdasarkan isu agama sudah ada sejak 2011. Saya masih rektor di Paramadina. Iya. Tidak pernah membayangkan juga ikut Pilkada Jakarta. Jadi polarisasi itu dua belah pihak menggunakan isu agama. Yang mendukung Ahok menggunakan isu agama, yang menentang Ahok juga menggunakan isu agama. Apakah semua pendukung Ahok? Tidak. Sebagian pendukung Ahok menggunakan isu agama. Sebagian penentang Ahok menggunakan isu agama. Apakah semua penentang Ahok isu agama? Tidak. Sebagian menentang Ahok itu karena faktor penggusuran, ada faktor soal kebijakan, banyak. Nah, cuman kan kita cenderung memfokuskan kepada satu unsur saja dari dua itu. Ada suara ayam berkokok mungkin membenarkan statementnya Bang Anies. Dan narasi-narasi tentang lebih baik memilih pemimpin non muslim tapi tidak korup daripada korup tapi muslim itu udah ada sebelum saya jadi calon gubernur. Jadi polarisasi itu sudah ada, Mas. Sudah ada, sudah kuat, dan sudah menjadi friksi. Kemudian saya menjadi calon gubernur. Lalu di dalam proses itu kami juga berkampanye 3 tema. Kebutuhan pokok, kemudian pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, itu kira-kira. Jadi itu diobatinya menurut hemat kami bukan pada masa kampanye, tapi diobatinya setelah masa kampanye. Kenapa? Ya karena dua kandidatnya beda agama. Kalau dua kandidatnya beda gender, ya isu gender yang kuat. Kalau dua kandidatnya itu beda suku, ya isu suku yang kuat. Diobatinya sesudah. Jadi sesudah itu. Nah, jadi karena kami menjadi pemenang, maka sederhananya nih, dengan mudah dikatakan itu menang karena isu agama. Yang menang dengan pendukungnya akan mengatakan kami menang karena isu program. Yang kalah bilang karena isu identitas. Padahal sebuah kemenangan tuh faktornya banyak sekali. Nah, jadi saya melihat penting bagi kita untuk menempatkan faktanya secara lengkap, bahwa
isu perbedaan agama, isu agama itu sudah ada 5 tahun sebelum saya masuk menjadi calon. Sudah ada. Saya tidak memulainya, saya tidak membawanya. Fakta itu sudah ada dan itu sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Nah, saya melihat bahwa yang dibutuhkan di Jakarta itu keadilan, dan saya didukung oleh semua. Didukung oleh semua itu semua berbagai sektor ya. Dan dalam menjalankan tugas, saya menjalankan tugas mengikuti konstitusi, tidak sekedar mengikuti apa yang diminta oleh pendukung ABCD. Memang pendukung berkeinginan Indonesia yang Jakarta lebih adil. Oke, sahabat jurnalis kampung, ternyata demikianlah jawabannya tentang politik identitas. Dan pantas saja saat ini isu politik identitas sudah mulai tergerus dan nyaris menjadi narasi yang basi ya. Apalagi saat deklarasi Amin yang digelar di Surabaya kemarin pada beberapa bulan yang lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Bang Surya Paloh telah memberikan satu statement tentang ucapan selamat, yaitu selamat tinggal politik kadrun, selamat tinggal politik cebong. Politik kadrun dan cebong diberi ucapan selamat tinggal. Kenapa? Karena Amin mengucapkan selamat datang politik gagasan, politik yang mengedepankan akal sehat, politik yang mengedepankan kualitas kewarasan. Dan ada yang lucu sekarang. Ketika politik gagasan dijadikan sebagai sesuatu yang tren dan menjadi panutan di tengah masyarakat, malah tetangga sebelah berjibaku dengan politik dinasti yang justru memperburuk kondisi politik dan demokrasi di Indonesia. Ada pula politik gimmick. Kemudian hingga politisasi joget gemoy. Sejumlah ketua umum partai berjoget-joget. Waduh. Apa kata dunia? Oke, sahabat jurnalis kampung, kita ketemu di konten selanjutnya. Salam perubahan.